Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis payet, dan juga aku akan ngasih tutorial cara kita memayet di bunga tempel atau bunga bordiran seperti ini. Di sini udah aku payet sedikit seperti ini. Karena ini permintaannya simple aja, maksudnya nggak terlalu rame gitu karena udah ada bordir tempelnya juga. Jadi kita hanya membuat kesan celing-celingnya aja sedikit. Tapi untuk tutorial nanti aku akan bagikan, karena semuanya mau rapat, mau padat, mau banyak payetnya, caranya tetap sama aja. Sebelum masuk ke tutorial ini, di sini aku akan menjelaskan dulu jenis-jenis payet dan bahan-bahan yang kita pakai, karena ini aku lihat di kolom komentar masih sering ditanyakan. Jadi kalau aku buat video itu memang belum pernah aku buat keterangan bahan-bahannya di kolom deskripsi. Jadi di sini aku akan menjelaskan itu sedikit. Yang pertama yang selalu aku pakai kalau misalnya aku memayet, yang pertama itu ada payet batang. Nih, tunggu ya. Di sini ada perbandingannya. Aku selalu pakai payet batang dan kombinasi sama payet pasir. Jadi sekali lagi ini memang sangat dasar, buat teman-teman yang udah senior ini di skip aja. Di sini kita lihat perbandingannya. Teman-teman lihat, nih. Ini payet batang, jadi bentuknya itu agak lebih panjang sedikit nih, dan untuk payet pasir dia lebih bulat sedikit dan lebih pendek juga nih. Itu teman-teman perbandingannya nih ya. Teman-teman kalau misalnya mau beli payet, mintakan aja ke mbak-mbaknya beli payet batang, beli payet pasir. Jadi payet batang itu ya seperti ini, lebih panjang dia. Payet pasir lebih bulat dan lebih kecil-kecil. Dan untuk warna lain juga seperti itu juga, payet pasir dan payet batang. Ini misalnya untuk warna silver, teman-teman lihat. Ngeblur. Ini payet batang ini kan lebih besar-besar dan lebih panjang kan. Sementara ini lebih kecil-kecil dan lebih bulat. Itu ya teman-teman, bedanya. Warnanya sama aja. Ini kemudian kita masuk ke nih, ini mutiara. Aku beli ini harganya 25.000 kurang lebih. Ini hampir penuh 25.000, dan biasanya ini bisa dibeli minimal 10.000. Ini namanya payet, aku bilang sih payet mutiara ya. Mutiara Jepang KW1. Nih. Kalau yang mutiara asli Jepang itu lebih kilat sedikit daripada ini. Kalau teman-teman budgetnya banyak ya pakai mutiara yang Jepang asli. Tapi biasanya aku pakai ini. Nih. Karena yang KW1 ini pun menurutku udah lumayan kilat dan lumayan bagus juga. Untuk ukurannya ini 4 mili. Ini untuk silvernya, ini mutiara Jepang KW1 dan untuk ukurannya 4 mili. Dan ini mutiara sintetis, ini dijualnya per renteng gitu, per satu tali gitu loh teman-teman. Jadi ini kita belinya kalau yang ukuran segini, ini kayaknya 5 mili atau 6 mili kalau nggak salah ya. Karena yang silver ini kan 4 mili. Dan untuk ini harganya 5.000 sampai 6.000 satu renteng. Satu renteng itu udah ada 130-an butir seperti ini. Jadi kalau ini kita belinya per ons, per setengah ons atau per gram gitu. Ini langsung per renteng. Mutiara sintetis itu seperti ini. Ini panjang sih, lumayan panjang. Pokoknya aku hitung pernah ini sekitar 130 atau 150 butir. Nih, jadi kita belinya satu renteng. Kemudian di sini juga ada mutiara-mutiara lebih celing-celing seperti ini. Ini juga semua warna ada. Dan ini lebih mahal sedikit. Jadi ini aku beli 11 sampai 12.000 satu renteng, dan bijinya juga nggak terlalu banyak, masih lebih banyak yang sintetis tadi.
Ini lebih mahal. Seperti ini. Ini yang sintetis. Dan ini yang mutiara apa ya namanya? Aku kurang tahu sih. Ini biasanya digantung-gantung gitu. Jadi kalau kita payet ini ke baju, dia lebih celing-celing. Kalau ini kan warnanya berhenti gitu. Ya warna gini, warna gini. Kok ini kan ada celing-celingnya. Oke? Itu untuk mutiara. Dan untuk ukuran, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada ukuran yang 8 mili seperti ini. Dan ada yang ukuran 5 mili, ada ukuran 6 mili. Dan untuk 4 milinya aku pakai yang seperti ini. Oke, itu untuk mutiara. Dan di sini juga aku ada mutiara cangkang namanya. Ini aku lupa harganya. Tapi tergantung kualitasnya juga. Kadang kalau satu biji gini ada yang 1.001 kalau yang asli gitu. Dia lebih celing-celing. Ini mutiara cangkang namanya teman-teman. Loh. Nah, nih. Kalau aku ya bilangnya ini mutiara cangkang. Mungkin teman-teman di daerah masing-masing adalah beda nama gitu. Nih, dia lebih celing-celing. Mana ya? Nah. Gini sih, dia kayak ada berlian-berliannya gitu. Nah, ini mutiara cangkang. Aku lupa harganya, teman-teman boleh tanyakan sesuai kualitas mungkin. Kemudian di sini juga ada mutiara kecil. Dan ini semua warna juga ada nih. Mutiara putih. Dan ini juga bisa beli per gramnya. Minimal kalau di tempat aku itu minimal 10.000 gitu. Kemudian ada batu-batu. Semua batu-batu itu ada. Teman-teman biasanya kalau ke tempat payet itu pasti ada buku-buku kayak katalognya gitu. Jadi kita bisa melihat-lihat warnanya, bentuknya gitu. Ini seperti ini batu-batuannya. Aku selalu bilang sama teman-teman kalau misalnya mau milih payetitnya kurang pandai mengkombinasikan warna, ambillah yang silver pelangi. Inilah namanya silver pelangi. Silver tapi dia pelangi, jadi ke warna apa aja masuk karena di dalamnya banyak warnanya gitu. Nih ya. Ini juga ada yang aslinya, ada juga yang di bawahnya kualitasnya gitu. Tapi ini aku beli. Nih, mana tahu teman-teman mau screenshot. Nih. Karena ini aku kurang tahu namanya ya. Pokoknya aku kalau ke tempat payet itu aku minta katalognya, terus aku lihat-lihat, Kak aku mau ini gitu. Aku kurang tahu namanya, teman-teman. Dan ini aku beli 4.000. 4 biji ini 1.000. Oke? Mungkin di daerah masing-masing beda ya. Ada yang lebih murah mungkin atau ada yang lebih mahal. Begitu. Oke, kemudian di sini juga ada payet-payet lagi. Banyak sih macam-macam payet, tapi kalau kita memayet nggak harus semuanya kita pakai kan, nggak harus semuanya sekali jalan kita pakai gitu. Kita sesuaikan lah sama kebutuhan kita. Ini juga, ini namanya apa ya, batu-batu juga sih aku bilang, tapi dia yang bentuk tetes air mata. Itu enggak sih? Ini nih seperti ini, jadi dia celing-celing. Kalau untuk harganya aku udah lupa karena biasanya aku stok. Jadi aku udah lupa harganya, teman-teman bisa tanyakan aja. Batu-batuan gitu, nanti dikasihlah optionnya, pilihannya. Teman-teman sesuaikanlah dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Dan ini juga ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk tetes seperti ini, ada yang seperti ini beda warna aja teman-teman. Nah tuh, oke. Dan ini semuanya juga, yang ini, yang di tangan aku ini, kecuali yang aku ambil, ini semuanya warna silver pelangi. Warna silver pelangi. Jadi mau ke warna apapun ini masuk. Masuk dan akan lebih celing-celing. Oke? Itu untuk payetnya. Dan sekali lagi untuk benang yang aku pakai, itu benang biasa teman-teman. Benang biasa yang kita pergunakan menjahit. Jadi benangnya itu seperti ini. Ini Yamalon. Merek ekstra pun boleh atau merek yang lain pun boleh. Nih. Kebetulan aku menjahit itu pakai Yamalon, jadi benangnya Yamalon. Kalau kita memayat, ya benangnya Yamalon seperti ini. Kita sesuaikan dengan warna kainnya saja. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin masih mau bertanya, oh ada di sini lagi yang mau aku kasih tunjuk. Ini cantik banget. Ini aku suka. Nih. Di sini, ini ada bintang-bintang. Aku sih bilangnya bintang-bintang ya. Nih. Kalau kata mbak-mbaknya itu ini warna silver pelangi sih. Cuma aku lihat ini dominan ke biru.
Karena kalau warna silver pelangi itu harusnya dia bening, dalamnya itu baru ada pelangi-pelanginya. Tapi kalau ini aku lihat dominan biru. Biru pelangi gitu. Biru ungu gitu deh. Tuh. Dan ini pun cantik juga. Ini sih murah, aku belinya segini ya, 10.000. Oke, teman-teman. Nah, itu ada biru ungunya. Itu dominan ke situ sih, bukan ke silver pelangi kalau menurut aku ya. Nah, itu. Jadi ini nggak harus yang tadi aku jelaskan semuanya, nggak harus semuanya kita pakai sekali memayat, enggak. Kita sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Dan di sini juga contohnya aku udah ada sebentar. Dan untuk cara pengaplikasiannya di payet, di baju seperti ini. Nih teman-teman lihat. Sebentar ya, aku lihat nih. Ini aku karena pakai cahaya. Tunggu ya, bentar aku matikan dulu. Dan untuk pengaplikasiannya di kain, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini kemarin udah aku kasih tunjuk sih caranya. Dan ini aku tabur mutiara-mutiaranya. Karena ini simple aja. Nanti paling di sela-selanya ini aku buat Swarovski gosok ya. Batu-batu gosok itu ditempel lagi atau dijahit pakai benang nilon mutiara-mutiara satu-satu. Dan untuk ini bunga tempel atau bunga bordirannya aku pahit seperti ini. Gini. Nih. Dan pengaplikasian bintang-bintangnya tadi, star-starnya seperti ini. Seperti ini juga. Nih. Ini batu-batunya aku kasih satu-satu. Ini mutiara sintetis. Oke. Kira-kira seperti itulah bahan yang kita pakai kalau misalnya kita mau mayat. Dan sekali lagi, itu nggak harus kita pakai sekali jalan. Jadi kita sesuaikan aja kebutuhan kita di mana. Dan yang aku jelaskan tadi itu hanya macam-macamnya saja. Teman-teman bisa pakai hanya payet batang, hanya payet pasir, atau bisa pakai payet batang, payet pasir, atau bisa kombinasi kayak mutiara ini, atau bisa kombinasi lagi pakai bintang-bintang, kombinasi pakai mutiara sintetis, semuanya pakai batu-batu juga. Itu tergantung teman-teman semuanya. Semuanya disesuaikan dengan budget dan permintaan customer kita. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti itulah penjelasan aku tentang macam-macam payet dan kegunaannya juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sekali lagi ini memang sangat dasar. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih mau belajar payet. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Nanti untuk tutorial cara memayet ini, memayat bordiran, aku akan kasih di video berikutnya supaya durasinya juga nggak terlalu panjang. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video aku yang lain untuk cara memayat seperti ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.